Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nama saya Agustinus Christopher Kainama. Saya sekali lagi tidak lahir dalam keadaan Islam dan saya bermualaf mengucapkan syahadatain di Masjid Agung Sunda Kelapa tanggal 26 Agustus tahun 2009. Alhamdulillah, seminggu yang lalu di Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya, Allah izinkan saya bertemu dan dipertemukan. Lalu kita ngobrol dan orang itu Allah izinkan untuk saya tuntun syahadat, dan orang itu menjadi orang yang ke 1128 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah 1128 orang yang Allah pertemukan dengan saya. Sombong amat nih Ambon nih, mualaf ini nyebut-nyebutin angka terus. Ini ustadz saya di Masjid Agung Sunda Kelapa yang izinkan. Yang mana Sob? ALT? Iya, saya ingin memperkenalkan diri agar semuanya mengerti bahwa ketika Kainama membawakan sesuatu itu beda dengan ustadz-ustadz yang lain. Karena saya bukan ustadz, saya mualaf. Dan alhamdulillah sampai mati, kalau di Republik Indonesia, saya nggak tahu kalau di negara lain. Kalau orang tidak lahir dalam keadaan Islam, orang itu tidak lahir dalam keadaan Islam, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat, sampai masuk liang kubur dia masih dipanggil mualaf. Orang-orang seperti saya ini kayaknya sulit merasakan dipanggil muslimin gitu ya. Saudaraku muslimin. Tapi kami menikmati hal itu. Dan itu jadi berkah buat kami. Orang-orang seperti kami tidak ada harganya di mata ustadz-ustadz serta para pembesar Islam di Republik Indonesia ya. Nggak dianggap. Tapi kami bersyukur karena kami tidak dianggap. Kenapa? Kami lebih banyak ruang untuk fight, masuk kepada saudara kita yang belum mengucapkan syahadat, untuk memperkenalkan serta mengabarkan rahmatan lil alamin. Kami lebih leluasa. Alhamdulillah. Pada suatu kali ada pengalaman ketika satu orang yang saya panggil biasa Om, namanya dikenal dengan nama Ustadz Insan Mokoginta. Saya panggil dia Om Mokoginta. Dia wafat, beliau meninggal. Lalu saya Kodonditan, lalu ada Kohani, lalu ada Ustadz Ipung Ngatria dari Malang. Kita udah peluk, itu gendong itu jenazah, dan kita udah turun di liang lahat Ustadz. Udah turun. Udah mau tinggal taruh lalu diperhadapkan dengan bumi, itu masih ada di atas. Jadi kita udah di bawah nih, udah di liang lahat. Di atas itu muslimin bilang kayak gini. Tuh lihat tuh, mualaf meninggal. Sampai di liang lahat masih dipanggil mualaf. Asik, berkah mengucapkan syahadat itu ya. Tidak pernah merasakan jadi muslim. Tapi kami mengucap syukur. Mualaf-mualaf mengucap syukur ya, karena setiap hari kami berhadapan dengan orang-orang
yang Allah izinkan insya Allah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari 14 negara, alhamdulillah, bersama dengan para tuan guru, para ustadz wal ustazah di Masjid Agung Sunda Kelapa, di Masjid Atin, di Masjid Cut Mutia, dan juga di Masjid Al Azhar Rawamangun, serta beberapa tempat di seluruh Indonesia, itu sudah diizinkan Allah 1128 orang bertemu dengan Kiai Nama, lalu itu asalnya dari 14 negara yang berbeda, dan alhamdulillah 70% diantaranya itu mereka ateis. Dan saya Kiai Nama tidaklah membuat mereka jadi Islam, tidak. Saya hanya menyampaikan saja. Kalau terima syukur tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Dengar masuk kanan keluar kiri nggak pusing. Kiai Nama nothing tulus, apalagi orang Ambon di Pulau Jawa. Orang Ambon di Pulau Jawa tuh nothing tulus, makanya banyak jadi debt collector. Alhamdulillah. Peradaban, civilization, dari kata adab. Adab ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Adab ini bahasa Arab. Peradaban berasal dari kata adab. Lihat di KBBI, kalau nggak percaya lihat di KBBI, nanti kita lihat. Sudah ya? Nggak bisa ya? Oh baik, ya udah nggak apa-apa. Dari kata adab. Adab timbul dari habit. Pertama yang paling awal itu habit. Habit itu kebiasaan. Dari habit ke karakter, pelan-pelan ya. Sebelum kita ke peradaban, peradaban itu udah puncak gunung es itu. Ya, udah puncak gunung es. Peradaban dari kata adab dimulai dari paling bawah sekali, namanya habit, kebiasaan. Kalau kebiasaan masuk masjid bukan untuk ibadah tapi untuk hal lain, ya nanti sampai besar dia akan begitu, karena dimulainya begitu. Menjadikan agama hanya sebagai alat untuk memperoleh suara. Misal ini contoh ya, jangan dimasukin hati ya. Misal contoh ya. Agama itu hanya dipakai sebagai alat untuk memperoleh suara pada saat pemilihan. Misal ini contoh, jangan dimasukin hati, takutnya ntar ada intel di sini ntar. Ya. Itu kalau habit, ya udah nanti berkembang jadi karakter. Sampai botak sariawan dia akan pakai agama untuk memperoleh suara. Habis dia dapat suara dia tinggal itu, dia hina-hina lagi agama itu, gitu. Itu contoh habit, kebiasaan. Dari habit berkembang ke karakter, ini lebih mengkristal lagi. Karakter. Dari karakter, karena karakter ini sudah berkembang dari satu individu menjadi beberapa individu, berkembang menjadi culture. Jadi habit, karakter, culture, budaya. Dari budaya berkembang menjadi peradaban, civilization. Dari kata civilized, satu orang human being, individual yang civilized, yang beradab. Maka itu dibilang namanya civilization, sekumpulan orang-orang yang beradab. Sipil, orang sering kalau di Indonesia bilang orang sipil, padahal itu berasal dari bahasa Inggris, civil. Belanda bawa masuk kata itu dari Eropa ke sini, lalu diperkenalkan jadi orang sipil. Maksudnya orang yang berbudaya. Mari kita lihat apakah kita menjadi orang sipil di Republik Indonesia yang sudah berbudaya. Baik. Bismillah, ini beda nih Ustaz. Iyalah beda lah, kalau sama undang aja Ustaz yang lain. Ya, justru karena saya beda makanya insya Allah ada yang bisa dengar. Perkembangan budaya
menjadi peradaban. Lalu temanya hari ini Islam dan peradaban. Wah, langsung semuanya pasti bilang, bahkan orang-orang Islam sendiri bilang, Ustadz, Afwan, Ustazah, Ustadz, para jemaah, Afwan, Anda mau bilang sesuatu. Pasti orang Islam bilang begini, peradaban Islam ada setelah tahun 632 Masehi. Sekali lagi, peradaban Islam ada setelah 632 Masehi, baru peradaban Islam dibangun. Orang yang ngomong gitu jangan didengerin, karena orang itu penyesat. Saya mau bilang, minta maaf, jangan marah ya. Orang yang bilang peradaban Islam itu baru ada 632 Masehi ke sini, maaf, jangan didengerin orang itu. Karena dia nggak tahu sejarah dan nggak tahu apa-apa, tapi so tahu. Tinggalkan orang-orang seperti itu. Orang yang bilang bahwa bendera hitam ada tulisan putih La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu bendera HTI, tinggalkan orang seperti itu, karena dia nggak tahu apa-apa sebetulnya. Maaf ya, jangan marah. Ya. Wah, salah undang. Iyalah. Kain nama Ambon. Nanti tulus kita ngomong aja ya. Orang Ambon tuh nggak biasa pakai frame-frame indah, frame-frame manis, nggak. Lebih baik pahit di depan daripada manis di depan ditusuk temennya dari belakang. Kata anak-anak sekarang. Apa tuh anak sekarang yang ceweknya diambil orang tuh, temennya sendiri tuh. Ditikung apa? Di apa? Berteman ceweknya diambil, dipacarin. Teman baik katanya ditikung. Ya nggak usah kayak gitu. Kalau emang lu naksir sama punya cewek lu, temen lu punya cewek, bilang sama temennya gitu, sorry deh, gue naksir sama cewek lu gitu. Berani nggak? Nah ini yang sedang dilakukan oleh Kiai Nama. Udahlah, nggak usah pakai manis di belakangnya nipu rakyat, sama aja bohong lah. Mendingan kita fair-fairan aja ya, buka-bukaan aja ya. Baik, kita mulai. Jika ada orang yang bilang peradaban Islam dimulai dari 632 Masehi, mohon maaf, dia nggak tahu apa-apa. Maaf, jangan marah ya, jangan marah. Peradaban Islam itu sudah ada sebelum 632 Masehi. Awal peradaban di muka bumi itu Islam. Oh no, salah. Ini orang Ambon salah, kayak nama salah. Mesopotamia, Babilonia, Mesir, lalu ke Makedonian, lalu ke Roma, lalu ke Eropa, belum lagi peradaban kuno di Inka sana di Amerika Latin, Amerika Selatan, itu jauh lebih tua daripada Islam. Salah yang ngomong gitu. Maaf, sejarah mencatat peradaban itu hancur. Yuk kita mulai. Mesopotamia hancur, Babilonia hancur, hilang, gak ada bekasnya. Mesir, bahkan piramida Gizeh udah rontok-rontok tuh, sampai patung apa? Ada patung yang seperti singa itu hidungnya somplak. Tidak bisa bertahan peradaban itu. Makedonian, Alexander the Great, Pompei, orang-orangnya Theodosian, orang-orangnya Epifanian, orang-orangnya Vespasianus, orang-orangnya Titus. Selesai peradaban itu. Yunani masuk, Greka ya. Ada judulnya tuh 300. Orang-orang Spartan katanya. Wow, peradaban Sparta, Pulau Kreta. Selesai. Gak ada yang tahu sekarang gimana peradabannya. Tapi ada satu peradaban yang sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini tetap bertahan, yang masuk meresap ke dalam tulang sumsum setiap individu, namanya habit, kebiasaan. Dari kebiasaan dibangun menjadi karakter, dari karakter menjadi culture, dari culture menjadi civilization, namanya Islam. Ayat surat Al-Baqarah yang saya bacakan di depan tadi, ayat 1 sampai ayat 5,
Itu bukti peradaban dimulai dari Islam. Namanya belum disebutkan sebagai agama, tapi dasar itu sudah ditanamkan semenjak manusia pertama ada di bumi. Adam artinya manusia. Adam dalam bahasa Ibrani artinya manusia, bukan nama. Orang bilang nama manusia pertama adalah Adam. Adam dalam bahasa Ibrani artinya manusia. Ha Adam. Fe Isyah artinya manusia laki-laki dan manusia perempuan. Sejak dua ciptaan ini diciptakan Allah di bumi, adab itu dimasukkan, Ustaz. Adab pertama itu dimasukkan, adab sebagai dasar untuk habit, sebagai dasar untuk karakter, sebagai dasar untuk culture, sebagai dasar untuk civilization. Apa itu? Menaruh jidat di atas tanah sambil mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu habit, itu pengembangan karakter, itu pengembangan culture, itu pengembangan civilization. Jika dasarnya bukan taruh jidat di atas tanah sambil bilang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu bukan dasar peradaban. Orang bilang mari kita, orang Indonesia, mari kita jadikan United States of America itu sebagai standar tolak ukur kehidupan peradaban. Come on, wake up. Ayo yang masih ngomong gitu, wake up, bangun. Lihat di sana, setiap 1 bulan sekali statistik di sana membuktikan 425 orang bunuh diri. Narkoba merajalela di sana, menghantui dan merasuki anak-anak muda mulai dari 12 sampai 14 tahun. Mereka sudah jalan di gang-gang, di ghetto itu jualan narkoba. Jadi agen untuk para bandar. Dan it's okay di sana. It's a free country. Every single person could do whatever they wanted to do. Aku nanti kalau udah ini aku lebih enak hidup di Amerika daripada Indonesia. Silakan. Dan Anda akan buktikan pahit hidup di sana. Di sana dibilangnya katanya American Dream. Every single dream come true. Come on, buktikanlah. Karena dasar peradabannya bukan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kitab-kitab tua namanya kitab-kitab masorah. Namanya kitab-kitab masorah. Sudah ada 1500 tahun sebelum Al-Quranul Karim. 1500 tahun 1500 tahun sebelum 0 Masehi, ditambah kerasulan Rasulullah tahunnya 611 tahun. Jadi 600 tambah 1500, 2100 tahun sebelum Al-Quran itu ada. Titik adab Islam itu sudah ditulis dalam kitab-kitab masorah namanya, yang sekarang dikenal dengan Tanakh. Kitabnya namanya Tanakh, TNKH, Tanakh. Isinya apa? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Itu kitab 1500 sebelum Masehi ditambah dengan tahun Al-Quranul Karim 632 Masehi. 600 ditambah 1500, 2100 tahun sebelum orang bilang adab Islam ada. Itu sebetulnya adab Islam sudah ada. Islam adabnya sudah ada. Sudah ada. Apa? Ini menaruh jidat di atas tanah sambil bilang subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itulah kenapa tadi saya bersikeras mau permisi pasang laptop kita buka Google, supaya saya tidak dibilang asal ngomong saja ngecap, tapi nanti bisa dibuktikan. Nanti orang lihat Google itu dan bisa mencobanya di rumah untuk membuktikannya. Kayak nama tipu-tipu atau tidak.
semua tulisan dalam kitab-kitab tua, perkamen-perkamen, scroll-scroll, serta manuskrip-manuskrip tua tentang asal-usul peradaban, itu yang bertahan cuma dasar peradaban yang berdasar kepada awal habit kebiasaan menaruh jidat di atas tanah sambil bilang subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kitabnya namanya kitab Daniel, kitab tua sekali. Lalu Torah itu ada Bereshit, Shemot, Devarim. Wah, banyak sekali kitab-kitab itu. Kitab-kitab tua bilang awal peradaban yang bertahan sampai hari ini bisa bertahan adalah peradaban yang dimulai dari kebiasaan yang sangat sederhana. Apa? Menaruh jidat di atas tanah sambil bilang subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Para tuan guruku, para puan guruku, ustadz wal ustazah, muslimin wal muslimah rahimakallah, jamaah sholat zuhur yang disayangin dan diberkahi Allah di Masjid Agung Sunda Kelapa. Apakah kita sudah punya kebiasaan itu? Apakah kita tidak malu menggunakan kebiasaan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang insya Allah kebiasaan itu berkembang menjadi karakter, dan setelah karakter menjadi budaya, dan setelah menjadi budaya maka itu menjadi sumber titik awal dari peradaban yang bisa bertahan sampai dunia ini selesai. Apakah kita hanya menggunakan waktu-waktu di bulan Ramadan daripada kita nggak makan, kita nggak jajan, kita nggak makan siang dari kantor, kita masuk ke Masjid Agung Sunda Kelapa lalu kita sholat, dan setelah Ramadan selesai maka selesai pula dasar peradaban yang ada pada kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika membangun peradaban di luar daripada taruh kepala di atas tanah sambil bilang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, peradaban itu tidak akan lama. Peradaban itu akan luluh dan hancur. Mari kita bangun peradaban di republik yang disayangin dan diberkahi Allah ini, di tanah air yang diberikan Allah kepada kita ini, dengan awal habit kebiasaan sebagai dasar peradaban, menaruh jidat di atas tanah sambil bilang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan kita turunkan itu kepada anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita akan menurunkan kepada cucu-cucu kita. Insya Allah cucu-cucu kita akan menurunkan kepada anak-anak mereka. Salat bukan waktu pelarian. Salat bukan menjadikan waktu untuk dihabiskan. Sekali lagi, dihabiskan. Salat adalah dasar peradaban. Sekali lagi, salat adalah dasar peradaban. Dan salat sudah ada jauh sebelum Rasulullah Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW lahir di bumi ini. Salat sudah dilakukan, bahkan orang pertama di bumi ini namanya manusia, dalam bahasa Ibrani Adam. Kenapa kita tidak berani bilang begini? Yuk kita jadi orang yang beradab, caranya gimana? Islam lah. Habis gimana? Oh, tapi kan ini negara Indonesia yang banyak agamanya, yang kita toleran. Ya, kita toleran. Kita toleran. Bukan ikut-ikutan, toleran kebablasan. Maaf ya, jangan marah ya. Maaf, jangan marah. Toleransi bodoh. Natal, para contoh kecil, saudaraku tersayang Kristen dan Katolik yang aku cinta di Republik Indonesia ini, mereka merayakan 25 Desember Natal, ya. Lalu orang Muslim kalau yang tidak mengucapkan Natal 25 Desember dibilang radikal, anti toleran,
bibit-bibit terorisme, perpecahan. Padahal kita baca ada satu buku Bapak Gereja punya namanya Clementinus dari Alexandria, bukunya judulnya Stomata. Itu Jesus itu lahir tanggal 21 April. Gimana sih? Ini contoh. Ayo, mari kita beradab. Mari kita berdiri di atas peradaban. Di atas peradaban itu apa? Toleran yang jangan kebablasan. Kemarin contohnya, saudara kita tersayang Natal, jangan ganggu gitu ya. Udah, kita hormati mereka ibadah, nyanyi-nyanyi, ya silakan saja, caroling, pasang pohon Natal, silakan saja gitu. Kita nggak usah ikut gitulah ya. Itu beradab. Nggak usah so tahu gitu. Lalu kemarin Paskah, ya tak? Kematian Tuhan. Orang Islam ada yang ikut-ikut ya, terpaksa karena pejabat. Nanti dibilang nggak toleran, ya nggak? Radikal, celananya cingkrang, jenggotan, jidatnya hitam, istrinya pakai burqa, itu radikal gitu kan. Mengucapkan selamat Paskah, dia nggak sadar itu, dia sedang menghancurkan ayat Al-Qurannya sendiri. Paskah itu kematian Tuhan, Tuhan mati, Tuhan mati. Sekali lagi, Tuhan mati. Kamu ucapin selamat, lalu paksa orang-orang yang tidak mengucapkan selamat kamu bilang radikal. Paskah itu Tuhan mati, kamu ucapkan selamat. Ayolah, mari kita bangun peradaban dan masukkan ke kepala informasi sebanyak mungkin tentang apa? Peradaban bukan dimulai dari 632 Masehi. Peradaban Islam sudah ada ketika manusia itu ada, ketika bumi dan seluruh alam raya ini, alam raya, bumi, langit, matahari, bintang, bulan, dan semua isinya diciptakan. Peradaban pertama itu Islam. Kenapa? Karena dimulai dengan taruh jidat di atas tanah sambil bilang Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Bagaimana dengan benda-benda langit itu kayak nama so tahu sekali dia. Dia bilang Islam itu benda langit yang pertama ada, bukan manusia. Ya baik, benda langit pun Islam. Benda langit Islam. Sekali lagi, benda langit Islam. Sekali lagi, benda langit Islam. Kenapa? Mereka bertawaf pada garis edarnya masing-masing. Malu sama bintang, malu sama bulan, malu sama matahari. Every single microsecond, setiap sepersekian detik dia memuji Allah. Kita manusia yang sudah diberi kenikmatan, cuma Ramadan aja di TV pakai jilbab tuh artis-artis. Begitu udah habis satu Syawal, seminggu aja pakai baju renang lagi dia. Dadah. Semua artis sekarang berlomba-lomba bikin lagu tentang tentang Islam. Habis Ramadan balik lagi. Mari kita bangun peradaban. Jangan tinggalkan peradaban. Taruh kepalamu di jidat, bukan sebagai penghapus waktu atau penghabis waktu. Daripada bengong, udah kita sholat, kita ngumpul di Masjid Agung Sunda Kelapa yuk. Daripada di luar juga kita nggak bisa jajan, nggak bisa ngerokok. Biasanya kalau anak sekolah beli rokok gudang garam 2 batang sama teh kotak 1. Kita nggak bisa nih lagi puasa. Kita di dalam aja, di dalam masjid yuk katanya. Stop berbuat itu. Bangun sholat sebagai dasar habit, karakter, culture, civilization. Kainama minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Doakan Kainama. Barakallahu fikum. Wallahu alam bisawab. Inna dina indallahul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.